Halo kelas persamaan diferensial. Selamat berjumpa lagi. Apa kabar Anda semua? Semoga sehat ya. Kali ini setelah membahas, saya harap Anda sudah menonton video sebelumnya tentang metode Euler. Kali ini kita akan melanjutkan dengan metode numerik yang lain, yaitu metode Runge-Kutta. Baik, kalau kita memiliki sebuah persamaan diferensial dy per dx sama dengan fxy, ya, merupakan fungsi x dan y, di mana ada kondisi ya, initial condition atau nilai awalnya adalah ketika x-nya sama dengan 0, y-nya y0. Ya. Maka ketika kita mencari y pada x0 ditambah delta x, nilainya adalah yx0, ya. Yx0 ini ditambah dengan kemiringan rata-rata dikalikan dengan delta x-nya. Kemiringan rata-rata yang dimaksud dalam metode Runge-Kutta orde keempat adalah 1/6 kali K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4. Jadi rata-rata dari keempat nilai ini. Nah, apa itu K1 sampai K4? Mari kita perhatikan. Kalau waktu itu kita memiliki sebuah solusi y di sini misalnya, sebuah kurva di sini, ya, kita lihat di titik awalnya, ya, di titik x0, ya, nilai y-nya adalah y0, ya. Lalu ini menunjukkan garis singgung di titik ini, ya. Kita tahu, lalu kita tarik garis begitu. Nah, nilai K1-nya itu adalah tentu saja f x0 y0. Jadi kita masukkan nilai x0 dan y0-nya ke dalam fungsi ini. Maka kita akan dapatkan kemiringan, ya, K1-nya. Nah, pada saat x, ya, pada saat x 0 ditambah delta x per 2, jadi kalau ini adalah delta x, dari sini ke sini adalah delta x, x0 di tengah-tengahnya sini, x0 ditambah delta x per 2, ya. Kalau kita teruskan, maka kita akan mendapatkan garis miring yang ke sana, ya, garis singgung yang sampai ke titik kedua ini, seperti metode Euler kemarin. Alih-alih langsung ke sana, kita berhenti di tengah-tengah, lalu kita lihat berapakah kemiringannya, ya. Kemiringannya tentu saja sama saja kita masukkan ke dalam persamaan ini, namun x dan y-nya diubah, ya. X-nya adalah x0 ditambah delta x per 2 dan y-nya adalah y0 ditambah dengan ini, ya kan, y0 ditambah dengan ini, dan ini adalah K1 kali delta x per 2, K1 kali delta x per 2, ya. Nah, kita proyeksikan ini ke bawah, kita akan mendapatkan titik ketiga, ya, yang memiliki kemiringan, ya, memiliki gradien sama, tapi ininya berubah. X-nya tetap, yaitu x0 ditambah delta x per 2, y-nya itu adalah y0 ditambah ini, dan ini adalah K2 ini tadi, ya kan, y0 ya, y0 ditambah dengan ini, dan ini besarnya ini adalah K2 kali delta x per 2, ya. Itu kita akan mendapatkan kemiringan yang ketiga, ya. Nah, kemudian dari situ kita proyeksikan ke sana, ya, kita akan mendapatkan K4, titik K4, ya. Nah, K4 ini posisinya sudah di x ditambah delta x, dan kemiringannya adalah, ya, x-nya itu tentu saja adalah x0 ditambah dengan delta x, ya kan, ini nilai x-nya, ya, x0 ditambah delta x, sementara y-nya itu adalah y0 ditambah nilai ini, besarnya ini, dan besarnya ini adalah K3 tadi kali delta x, ya. Nah, ini akan memberikan pendekatan yang lebih baik daripada nilai ini,
Itulah yang disebut dengan metode Runge-Kutta orde keempat. Ya. Jadi ini merupakan solusi numerik juga, dan dia lebih teliti dari metode Euler, ya. Tapi kita perlu mengidentifikasi nilai fxy pada titik tertentu. Nah, bentuk umum persamaan diferensialnya biasanya adalah begini, ya. dy per dx sama dengan fungsi xy, atau d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan fungsi xy, atau kalau lebih tinggi lagi d pangkat n y, d pangkat dari turunan ke n y terhadap dx, gitu ya. Nah, K1-nya rumusnya adalah begini, ya, di mana h itu adalah interval, ya. Intervalnya harus sama, ya, jadi kalau misalnya kayak soal yang waktu metode Euler kemarin adalah x-nya dari 0 sampai 20, maka intervalnya harus sama, 1 ya 1 terus, begitu. Jadi K1-nya adalah h interval dikalikan dengan fungsi itu pada titik xn yn. Kemudian K2-nya itu adalah h kali f fungsi tersebut, tapi x-nya berubah, xn ditambah setengah h, ya, dan y-nya itu adalah yn ditambah setengah dari K1. K3-nya adalah h kali fungsi tersebut, tapi x-nya adalah xn ditambah setengah h, y-nya adalah yn ditambah dengan setengah K2. Sementara itu K4-nya adalah h kali fungsi itu, di mana x-nya adalah xn ditambah h, ya, bukan setengah h lagi tapi ditambah h, dan y-nya adalah yn ditambah K3, gitu. Dan penyelesaiannya yn-nya, solusinya adalah yn-1 ditambah 1/6 kali penjumlahan dari ini semua, tapi ininya dikalikan 2, ini dikalikan 2, lalu dibagi 6. K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4 dibagi 6. Ya. Untuk lebih jelas, mari kita masuk ke dalam contoh soalnya, ya. Nah, kita ingat kemarin kita menyelesaikan persamaan diferensial ini, ya, dy per dx sama dengan 0,07y, di mana kondisi awalnya adalah ini initial value-nya. Kalau x-nya sama dengan 0, maka y-nya adalah 1000, ya. X-nya adalah 0 sampai 20. Kita ambil hanya, ya, delta x-nya 1. Nih, h ini delta x, ya. Kita akan membuat begini, tabulasi seperti ini, ya, di mana kolom pertama adalah nilai x-nya, kolom kedua adalah nilai y, lalu kita cari nilai K1-nya, ya. Kita cari K2, K3, dan K4. Untuk mencari K2, kita harus tahu x-nya dan y-nya, karena bisa berubah. Begitu juga untuk K3, x dan y-nya untuk K3 berapa, untuk K4, x dan y-nya untuk K4 berapa. Baik, ini y0, ya, kita tahu dari kondisi ini, kita masukkan y0-nya adalah 1000, yaitu ketika x sama dengan 0, y-nya 1000. K1-nya berapa? Tadi K1 rumusnya adalah ini, h kali f xn yn, ya. Fungsinya kan ini tadi, ya, f xy-nya kan ini. Jadi hanya 1 kali 0,07 y-nya, y-nya 1000. Kita dapatkan nilai 70. X untuk K2-nya itu adalah x0 ditambah, tadi, ya, masih ingat gambar slide sebelumnya, x0 ditambah h per 2, hanya tadi 1, sehingga x untuk K2 bukan x2, ya, tapi x masih x yang ke-0, bukan x1, ya, tapi x yang masih x yang ke-0, tapi untuk yang K2-nya itu adalah 0,5. Lalu berapa y untuk K2-nya? Y K2-nya adalah yn ditambah K1 per 2, 1000 ditambah 35, 1035. Sehingga K2-nya kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, 1, ya, ditambah, dikalikan dengan fungsi ini, ya, fungsinya adalah 0,07 kali y-nya, 1035.
Ya, memang pada kasus ini fungsinya adalah fungsi hanya mengandung y, x-nya tidak ada. Ya, jadi mungkin kolom-kolom ini tidak diperlukan, ya kan? Namun sebaiknya tetap dihitung, ya kan? Untuk kalau nanti kita menemui persoalan-persoalan di mana dy per dx mengandung x, mengandung variabel x dan mengandung variabel y, maka nanti ini dimasukkan ke dalam fungsinya, gitu. Begitu dan seterusnya. X untuk K3 nilainya adalah ini, ya. Y untuk K3 nilainya adalah yn ditambah K2 per 2, 72,45 per 2, ya. Lalu K3-nya ya, sama dengan yang tadi, tapi rumusnya seperti ini. Jadi ininya adalah fungsinya tidak mengandung x, sehingga 0,07y, jadi 0,07 kali 1036,225, hasilnya 72,536. Begitu juga dengan keempat. Ingat, yang keempat ini bukan H per 2 lagi, tapi H, sehingga x untuk keempat adalah 1, ya. Y untuk keempat ya adalah 1000 ditambah K3, bukan K3 per 2, tapi K3. Dia adalah 1072, sehingga keempatnya adalah H kali fungsinya, ya, fungsinya ketika yn ditambah dengan K3. Jadi 0,07 kali 1072,536, kita dapatkan 75,076. Y-nya berapa? Nah, ini kita tuliskan di sini. Y yang ke-1 itu adalah ini ditambah dengan 1/6 kali ini ditambah 2 kali ini K2 ditambah 2 kali K3 ditambah K4. Ya, hasilnya adalah 1072,508. Begitu kita lakukan seterusnya sampai x-nya 20. Ya, delta x-nya 1, jadi setelah ini nanti 2, 3 dan seterusnya sampai 20. Hasilnya seperti ini. Kalau saya bandingkan dengan metode Euler, ya, kalau metode Euler ya dari perhitungan video yang lalu, Anda bisa lihat pada x sama dengan 20, nilainya adalah 3869,68. Sementara dengan metode Runge-Kutta itu kita dapatkan 4055,199. Ini sangat mendekati nilai aktualnya, ya. Nilai aktual yang di slide lalu saya sudah tunjukkan bagaimana cara menghitung nilai aktualnya, gitu ya. Jadi Runge-Kutta memberikan nilai yang makin mendekati nilai aktualnya. Begitu. Untuk assignment coba Anda kerjakan ini deh. Buat tabulasi metode Runge-Kutta dari persamaan diferensial ini. D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan Y kuadrat. Sama, ini juga tidak mengandung X ya isinya. Kemudian plot grafik solusinya, initial conditionnya ya, atau batasan awalnya ketika X nya sama dengan 0, Y nya adalah 1, dan buat delta X nya 0,25 ya. Dari X nya mungkin dari 0 sampai 5 begitu ya. Baik. Selamat mengerjakan. Terima kasih, semoga bermanfaat.